Saya selalu optimis bahwa ketika saya melakukan sesuatu yang terbaik itu saya bukan untuk memprovokasi karena itu adalah sebuah catatan-catatan ya. Jadi memang saya kepingin melestarikan atau mendokumentasikan tentang pitutur Jawa itu untuk mengingatkan pada anak saya dan keluarga saya. Kebetulan sampai saat ini kan seni tradisi juga mau punah. Hubungan saya dengan seni itu seperti saya dengan istri saya. Hidupku adalah untuk wayang, bereksplorasi tentang wayang. Di antara jejak budaya, Yogyakarta yang kaya akan budaya memiliki sumbu filosofi yang dimulai dari Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta hingga Tugu Jogja. Sumbu filosofi ini kemudian melahirkan warisan budaya tak benda yang kaya akan nilai dan makna. Salah satunya ialah seni wayang. Pelaku seni di Yogyakarta yang kemudian menginovasi wayang menjadi sebuah lukisan ialah Subandi Giyanto, seorang maestro yang terus menjaga tradisi ini dari dulu hingga sekarang. Nah, itu nek ngono kuwi, kowe carane benak ora ngono kuwi. Nggih. Iki tok. Diset. Ya, tarik sini. Ngono. Dari bawah ke atas. Aja tok cerit tapi sekali beres. Saya memasuki dunia wayang sejak tahun 65. Ketika awal masuk sekolah dasar, kebetulan waktu itu saya masuk sekolah dasar tidak diterima, sehingga saya memutuskan pulang dari pendaftaran itu untuk langsung belajar natah wayang sama bapak saya. Kalau wayang saya meneruskan juga saya mengembangkan, karena memang saya belajar dari bapak saya. Tapi kalau wayang ini kan saya kembangkan menjadi yang bentuk yang sekarang kan gitu. Jadi ya memang saya harus mungkin karena faktor pendidikan saya mempengaruhi proses kreatif saya, sehingga kemapanan yang dulu diajarkan melalui wayang itu coba saya ungkap kembali dalam bentuk-bentuk baru. Tepat di tanggal 7 November 2003, wayang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Hal ini tentu menjadi pertanda betapa pentingnya Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang masih menjaga seni wayang yang terus diinovasi, bahkan menjadi sebuah lukisan yang menarik bagi generasi muda. Dalam setiap goresan karya Subandi Giyanto menyimpan nilai dan rasa yang dituangkannya dalam lukisan. Hal ini tentu menjadi keunikan dan keunggulan yang dimilikinya secara khas. Namun, menjadi PR besar kita bersama bagaimana regenerasi seni tradisi dapat terus ada di setiap generasi, dan apakah sebuah karya tradisi atau seni yang telah diberikan rasa dan nilai oleh para maestro saat ini masih bisa terus terjaga rasa dan nilai tersebut, apalagi ketika dari keluarganya sendiri tidak ada yang meneruskan. Kanvas itu bisa dari warna muda dulu. Kalau di kaca itu harus dari warna tua dulu. Tetapi kalau memang sudah ahli itu ya bisa dari warna muda dulu. Cuman kelemahannya ketika kita membuat dari warna muda dulu itu sambungan antar warna itu biasanya masih ada rongga. Ya tergantung ukurannya. Kalau ukuran misalnya ukuran 40 kali 50 itu ya paling seminggu paling. Ya, dengan kerjaan detail loh ya. Kalau pekerjaan yang biasa-biasa ya bisa 3 hari.
Mula kayak tak dasar itu tak sembolnya tak dasar. Itu terlintas di dalam kepala saya bahwa pitutur Jawa yang bagus itu nanti kalau petuturnya itu sudah habis, saya kira nanti akan hilang. Misalnya becik ketitik olok toro, sapa gawe nganggo, terus sing dugolan prayoga. Itu akan hilang karena apa? Anak-anak sekarang itu sama orang tuanya sudah diajari tidak bahasa ibunya lagi. Sudah dengan bahasa nasional, dan nampaknya dengan bahasa nasional mungkin lebih keren dibanding dengan menggunakan bahasa ibu. Makanya ya saya kepikiran sekali bagaimana memvisualkan pitutur-pitutur Jawa itu gitu. Jadi misalnya ada hal yang berkaitan dengan unsur kejadian sosial kemasyarakatan yang mungkin tidak saya anggap tidak sreg di hati saya, kadang-kadang yang menjadi gagasan baru. Karya pitutur itu saya kira sangat populer memang, dan itu sebenarnya kalau orang Jawa dulu di rumahnya selalu punya lukisan-lukisan pitutur itu. Untuk apa? Untuk mengingatkan dirinya sendiri. Di ruang tamunya ada lukisan Gareng Beton Bagong, ojo nguntal negoro, jangan makan negara tuh. Itu namanya serakah. Wah, ya itu ngingetin siapapun kan. Itu dunia karikatur, dunia kritik yang disampaikan dengan jenaka. Mas Ayu. Guys. Taleni ora? Tiket ke ya? Ini wah, kok malah ini ya. Iki kayak iki. Lah, minta kan. Karena Punokawan itu tokoh yang yang netral, saya anggap netral dan lucu gitu. Jadi wayang itu saya deformasi seperti apapun, dia tidak ada tidak ada pengaruhnya terhadap ketokohan tertentu gitu. Karena itu Punokawan. Pawukon itu kan secara dengan ketidaksengajaan. Jadi ketika waktu itu saya kan mencari kepingin lihat buku-buku lawas gitu. Setelah itu saya melihat ada buka-buka gitu Almanak Dewi Sri, kok ada pawukon. Wah, saya tertarik, wah ini saya gambar bagus ini. Tapi kan kebanyakan pawukon itu kan Solo itu, yang Jogja kan jarang sekali, hampir nggak ada ya. Pawukon itu penanggalan Jawa. Jadi itu orang bilang misalnya horoskop gitu, kalau secara nasional horoskop Jawa. Tetapi pawukon itu berlaku satu wuku itu 1 minggu. Dimulai misalnya wuku Sinto, itu dimulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau misalnya setahun itu belum tentu kalau ketemu dalam wuku yang sama. Capek gitu, kamu nggak punya apa-apa, ini lukisan ini kita jadi termawan kalau aku tinggal layak nih masjid itu. Nanti kan istri saya bentar sih semua belanja.
Ini lukisan saya yang memang tidak saya jual. Ini agak rusak, perlu saya benahi lagi. Ini karya tahun 86 dan saya bereksplorasi karya seperti ini mulai tahun 80. Figurnya ini Wibisono yang saya deformasi. Kenapa saya tertarik dengan Wibisono? Karena Rahwana dia adalah kesatria yang nakal karena dia berpindah negara. Tetapi justru angkara murka itu bisa hilang ketika si Wibisono itu pindah ke Poncowati. Seorang Subandi memberi pemahaman kepada khalayak, kepada publik setidaknya begini, setidaknya bahwa seni tradisi itu, seni tradisional itu, nilai-nilai lama itu bukan nilai-nilai yang beku, bukan nilai-nilai yang hanya dielus-elus agar lestari. Di tangan Subandi, nilai tradisional itu, nilai lama itu, kearifan lokal itu sesuatu yang hidup, yang tumbuh, yang harus terus digerakkan, yang harus terus dimaknai ulang terus-menerus. Subandi Giyanto yang telah hampir 60 tahun mengabdikan dirinya dalam dunia lukis wayang, nyatanya juga mengalami krisis regenerasi dalam keluarganya karena anaknya tidak ada yang meneruskan, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukannya agar seni lukis wayang ini dapat bertahan hingga di masa yang akan datang. Mengingat Subandi Giyanto juga pernah menerima penghargaan sebagai pelaku dan pelestari seni dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018. Makanya wayang saya buat agak modern, kontemporer. Saya menginginkan bahwa anak muda setelah melihat lukisan saya, maka dia akan bertanya, yang tradisi seperti apa kalau ini modern? Terus terang saja, untuk mereka yang tetangga kiri kanan saya yang mau belajar di tempat saya itu, setiap malam minggu tak kasih uang sangu. Dalam konteks Subandi menurut saya, ya kalau anaknya nggak ada yang tertarik, toh dia masih punya murid banyak yang terus menerus. Itu regenerasi namanya. Gitu. Jadi saya masih optimistik, selalu ada penerusnya model kesenian seperti Subandi. Lukisanku adalah nafasku, lukisanku adalah anakku.